Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel Madrois Ali Yusuf. Oke, seperti biasa yang akan saya bahas masih tetap seputaran kesehatan asam lambung, GERD, dan hepatitis reumatis. Dan di video kali ini saya mau membahas ya tentang pantangan makanan. Jadi saya pernah memantangi makanan itu selama 1 tahun ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru datang nih ke channel ini, jangan lupa ya untuk di-subscribe juga ya channelnya, biar channel ini bisa lebih berkembang. Dan pastinya kalau misalkan udah berkembang, lebih semangat lagi nih untuk saya mengupload video-video terbaru saya tentang seputaran kesehatan asam lambung juga. Dan jangan lupa juga ya di-share video ini ya, biar lebih banyak juga teman-teman yang membutuhkan informasi tentang seputaran kesehatan asam lambung ini, dia tahu gitu ya tentang channel ini. Jadi gini teman-teman, dulu saya pernah memantangin makanan ya selama 1 tahun, ya kurang lebih 1 tahun lah saya pantang makanan. Karena waktu pertama saya terkena asam lambung, penyakit asam lambung ini ya, dulu waktu 2018 ya, waktu 2018 saya terkena asam lambung itu. Jadi ceritanya gini teman-teman, sebenarnya saya udah pernah cerita ya di video-video saya yang sebelumnya, tapi nggak apa-apa saya ceritain lagi. 2018 itu saya terkena asam lambung itu, jadi waktu paginya itu saya nggak sarapan teman-teman. Saya cuma merokok sama ngopi sama makan gorengan lah ya dulu, karena ya emang kebiasaannya seperti itu gitu sebelum terkena penyakit asam lambung itu. Jadi pas paginya saya nggak sarapan nasi, siangnya si perut ini masih ngerasa kenyang gitu ya, masih ngerasa kenyang. Dan akhirnya saya malas makan lah, pulang ke rumah masih ada roti tawar gitu ya sama selai, terus saya bikin kopi ya, makan itu roti sama kopi. Dan alhasil itu langsung mual gitu ya, mual setelah makan itu, mual. Akhirnya saya buru-buru makan dong ya, mungkin kata saya makan kali, saya makan malah tambah mual gitu ya, tambah mual. Akhirnya dikerokin gitu ya, dikerokin sama teman gitu ya, soalnya kan waktu masih di Jakarta ya, masih kerja, dikerokin sama teman juga, dikerokin. Pokoknya udah nggak karuan lah, badan gemeteran, keringat dingin ya, udah lemas banget pokoknya. Nah, dan pas itu saya berobat ke klinik ya, ke dokter. Itu selama waktu 1 jam itu saya berobat 2 kali teman-teman. Jadi pertama saya berobat, pulang dari dokter itu saya makan obatnya ya, itu mungkin reaksi obatnya ya, mungkin itu si badan saya malah tambah gemeteran, malah tambah nggak karuan lah, pokoknya pusing kelayangan, tambah nggak karuan. Dan akhirnya itu saya balik lagi sama diantar sama teman juga, lucunya itu, aduh saya kalau inget ke situ lucu banget emang, udah pakai sarung gitu ya di tempat yang rame, ibaratnya di luaran kan Jakarta rame pakai sarung. Pokoknya ya orang panas dingin gimana sih, udah gemeteran gitu keluar diantar sama teman itu. Pas saya berobat lagi ke dokter yang kedua kalinya, itu saya dikasih obat lagi dan dijelasin ya. Kalau yang pertama itu saya nggak apa ya, jadi cuma ini penyakit lambung katanya. Terus kata saya, berbahaya nggak, itu kan udah timbul itu panic attack tuh ya, ini berbahaya nggak penyakit ini, kata saya. Ya kalau nggak diobatin berbahaya ya, kata dokter itu. Waduh, tambah was-was kan, akhirnya diobatin. Saya pulang kayak gitu kan, dia tambah parah. Saya balik lagi berobat, akhirnya dijelasin ya sama dokter yang mungkin dia udah tahu ya tentang penyakit GERD ini, asam lambung ya. Jadi dijelasin sama dia pas jadi jadi pas udah dijelasin sama dokter itu, saya pulang ya, biasa emang kondisinya masih seperti itu juga, cuma nggak parah kayak yang sebelumnya gitu ya, udah minum obat gitu ya pokoknya. Nah dari situlah, jadi dijelasin sama dokter itu tentang makanannya juga. Jadi kamu hindari dulu ya makanan-makanan yang berlemak katanya. Terus kopi, susu, teh manis itu jangan dulu katanya ya. Terus roti, pisang.
Nah, saya itu kan habis makan roti, kata saya ini penyebabnya nih, kata saya. Penyebab saya asam apa jadi sakit itu habis makan roti, kata saya. Dan disebutin juga sama dokternya kan jangan makan roti, makan pisang karena roti itu kan mengandung bahan pengembang dan pisang juga kadar asamnya tinggi gitu. Jadi penyakit kamu kan ini asam lambung. Jadi jangan hindari dulu lah makanan-makanan yang asam, pedas, terus pokoknya yang jenisnya lah. Makanan-makanan yang keras jangan dulu, kayak makan yang lembek-lembek itu kan kondisi lagi parah ya, luka lambung juga, hindari dulu gitu makan. Akhirnya saya hindari itu setiap hari kan, nggak lama di situ berobat, pokoknya udah dari situ itu berobat sering banget yang namanya berobat ya, karena ketidaktahuan saya tentang penyakit asam lambung ini. Berobat lagi nggak lama berobat lagi, harinya kan di kampung saya berapa bulan itu di kampung nggak kerja nggak ngapain ya, pokoknya baru kerja kan sensasi setiap hari datang terus silih berganti, bukan datang terus ada terus gitu ya, setiap harinya silih berganti sensasi, udah bingung, akhirnya putus asa kan emang, pokoknya sempat putus asa lah, bingung mau ngapain gitu. Akhirnya saya pantangin penyakit apa makan makanan tersebut itu sampai ya kurang lebih 1 tahun lah, karena tidak tahuan saya tadi ya tentang penyakit asam lambung ini. Saya pantangin, kemudian saya akhirnya saya berobat ke dokter dan saya ceritain saya nggak makan ini, terus kamu makannya apa, kata dokter itu kan, kata dokter yang lain itu kan, kalau kamu semuanya kamu pantangin ya yang ada badan kamu ini nggak ada gizinya, katanya tambah kurus. Itu saya masih ngeyel karena orang-orang anxiety itu orangnya ngeyel-ngeyel kalau dibilangin ya, teman-teman juga pasti di sana pasti pada ngeyel ya, saya bilang kayak gini itu pasti banyak banget yang ngeyel ya. Saya itu sama, saya juga dulu kayak gitu ngeyel gitu ya. Jadi kalau kamu misalkan kamu pantangin terus makanan-makanan ini ya badan kamu itu nggak ada gizinya, ya udah mulai dari sekarang katanya kamu minum yang namanya susu biar badan kamu itu ada gizinya, ada vitaminnya, makan sayur-sayuran kan dulu apa sayur-sayuran juga yang namanya kol ya itu nggak saya makan, terus banyak kangkung itu karena saya lihat video juga tapi belum begitu mempelajari ya, lihat-lihat video di YouTube cuma belum begitu mempelajari itu udah pokoknya kan dari YouTube juga banyak ya yang katanya makanan ini kita dipantang-pantangin ya, emang benar pantangan-pantangan itu emang makanan-makanan itu emang berpantangan gitu sama asam lambung. Cuma kalau misalkan semuanya kita pantangin ya berabe juga tubuh kita nggak ada gizinya gitu ya. Jadi kok nggak apa-apa teman-teman kalau misalkan mau makan sayur ya, kalau misalkan kol juga nggak apa-apa sebenarnya, emang dia mengandung banyak gas tapi kalau misalkan udah direbus dia itu berkurang itu gasnya, jadi aman ya untuk penyebab asam lambung. Terus kayak kangkung, kalau kangkung memang walaupun dia udah direbus bukannya itu dia kan memiliki kulit ya, kulit yang tipis itu. Jadi kalau misalkan lambungnya masih parah itu jangan dulu teman-teman. Soalnya si kulit tipisnya itu susah untuk dicerna sama lambung. Jadi bakal lebih lama lagi dia di dalam lambung dan si lambung itu akan memproduksi asam yang lebih banyak untuk menghancurkan makanan tersebut ya. Jadi hindari dulu kalau makan kangkung itu. Terus jagung, sama jagung juga kan ada kulit tipisnya juga kasar ya di luarnya itu, jadi dihindari dulu teman-teman. Ya pokoknya gitu teman-teman, saya hampir 1 tahun lah ya mantangin makan makanan tersebut, dan setelah saya pelajari ya saya terapkan gitu metode-metode yang sudah saya pelajari dari mentor-mentor di YouTube juga ya, banyak mentor-mentor di YouTube saya pelajari, saya terapkan, dan alhamdulillah sampai sekarang gitu ya sembuh gitu. Sekarang mau makan apa aja saya makan, cuma yang emang jangan berlebihan juga, walaupun orang yang udah sembuh misalkan ya sembuh total, saya juga bisa dibilang sembuh total lah, tapi kalau misalkan kita terus-terusan setiap hari makan ini gitu ya, ya pasti kambuh lagi lah ya, walaupun orang udah sembuh kayak gimana pasti kambuh lagi teman-teman.
Jadi ya sewajarnya aja kalau misalkan kita mau makan tantangan juga nggak apa-apa dimakan, cuma sewajarnya, jangan berlebihan. Itulah saya selama kurang lebih 1 tahun saya hindari makanan-makanan yang kesukaan saya, bisa dibilang lah ya, kayak apa, mie itu kan makanan kesukaan saya tuh, yang mie, terus kopi, aduh pokoknya banyak banget lah makanan-makanan yang kesukaan saya hindari. Itu karena kepengenan saya untuk sembuh. Jadi teman-teman juga harus punya keinginan untuk sembuh, jangan cuma saya pengen sembuh ini, saya juga pengen sembuh, tapi nggak ada apa ya, nggak ada perbuatan gitu. Harus dilakuin teman-teman ya, harus dilakuin juga, harus diterapkan juga 3P-nya dengan benar ya. Terus ya pola makan, dari pola pikir, pola hidup itu harus dilakuin dengan baik teman-teman. Soalnya kalau misalkan kita tidak melakukan itu, sampai kapanpun juga nggak bakalan bisa sembuh teman-teman ya. Harus dilakuin ya. Kalau untuk masalah pantangan makanan ya, ya itulah sewajarnya aja, nggak apa-apa mau dimakan makan, kayak kol nggak apa-apa, yang penting direbus dulu ya, direbus dulu. Kalau misalnya udah direbus dia bakal berkurang gitu kandungan gasnya ya. Menyiksa banget emang teman-teman ya kita asam lambung ini, tapi nggak berbahaya teman-teman. Kita asam lambung nggak berbahaya, jadi nggak usah terlalu dipikirkan, nggak usah terlalu ditakutkan ya. Emang saya juga dulu setiap hari merasakan yang namanya takut mati lah, takut pingsan lah, takut inilah, takut itulah, tempat keramaian lah ya, sama semuanya juga pasti. Dan caranya gitu ya, cara mengantisipasi dan cara untuk menyembuhkan ya, kita harus apa ya, inilah ibarat kita harus melatihnya ya, kita harus melatihnya perlahan-lahan ya. Ya kalau misalkan kita takut keluar ya, takut ke tempat yang keramaian ya, di lingkungan sekitar dulu aja gitu teman-teman, jangan di tempat terlalu jauh gitu. Kalau misalkan udah ada kemajuan nih dari lingkungan sekitar, baru kita kemana, kayak ya ke pasar atau kemana tempat yang lebih jauh gitu teman-teman. Sampai sekarang alhamdulillah saya sembuh dan saya buat video ini, semoga ya harapan saya pengen bisa ngebantu teman-teman lah, ibaratnya biar bisa sembuh juga ya. Syukur-syukur sampai sembuh total ya. Alhamdulillah senang banget saya kalau misalkan dari video-video saya yang saya buat ini bisa menyembuhkan teman-teman, itu senang banget teman-teman ya. Yang penting teman-teman itu jangan putus asa, belajar ya, pelajari, harus dipelajari teman-teman ya. Kalau kita harus ada tindakan juga, harus ada tindakan ya. Kalau nggak ada tindakan, lo jangan berdiam diri terus di rumah. Ngapain kalau kayak gitu terus, mau sampai kapan gitu ya, mau sampai kapan, harus dilawan teman-teman. Kalau misalnya kita takut keluar rumah, jangan ya lawan lah, keluar, nggak bakalan terjadi apa-apa kok, nggak bakalan terjadi apa-apa ya. Yakin, yang penting kita yakin ya. Justru kalau misalkan kita di dalam rumah terus, yang ada si pikiran kita itu semakin gak karuan ya, sensasi demi sensasi datang, jadi akhirnya timbul terus rasa takut inilah, takut itulah ya, segala macam pasti timbul terus teman-teman. Jadi latih teman-teman, pelan-pelan ya dilatih, biar ya ada kemajuan lah ya, biar semakin kedepannya semakin membaik. Soalnya kalau nggak dilatih nggak akan sembuh. Kalau misalkan kalian berdiam diri aja nggak bakal sembuh ya. Ada jadi bukan teman kayak mas ya, tetangga lah di tempat saya dulu ya, tempat masa kecil saya. Jadi yang dibilang masih remaja lah ya, masih remaja lah kayak gitu, dia sama gitu ya, orangnya ngeyel juga, ngeyel dibilangin kayak gini kayak gitu, orangnya ngeyel. Emang orang-orang ansiet itu ngeyel, sama saya juga ngerasain. Cuma saya bilang ke dia kayak gini kayak gitu kan, saya udah pernah ngerasain gitu ya, makanya saya jelaskan ke dia. Tapi ya kalau misalkan dianya ngeyel gitu ya, ya udah terserah ya, itu urusan dia, yang penting saya udah ngejelasin gitu ya. Yang penting teman-teman juga apa
belajarlah, belajar terus ya, latih terus, insya Allah nanti juga bakal bisa sehat lagi ya, sembuh lagi, pulih lagi seperti sejak kala, bebas lagi makan apapun juga ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih, semoga video-video ini bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.